UAS Cawapres tidak mau. Kalau Capres 2024, mau tidak ya? Simak terus perbincangan UAS dengan Haji Rhoma Irama. Tahun 2019, UAS berdialog dengan Prabowo menjajaki sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Foto dokumentasi TV One. UAS pilih Wapres atau Capres? Masih melekat dalam memori kita bahwa pada tahun 2019, UAS menolak jadi calon Wapres. Begitu pula yang ada dalam pikiran saya. Sehingga memasuki tahun 2002, UAS ditanya oleh Rhoma Irama mengenai Cawapres, Capres, dan alasan beliau. Jawaban UAS membuat pikiran saya berubah dan mungkin saja UAS mau maju sebagai Capres bukan Cawapres di tahun 2024. Semoga ya para muhibbin UAS. Wapres atau Capres masih melekat dalam memori kita bahwa pada tahun 2019 UAS menolak jadi Cawapres. Nah, sekarang kita simak bagaimana di 2024. Dalam acara Bisikan Rhoma, dialog antara Rhoma Irama dan Ustadz Abdul Somad LC-MA, salah satu temanya membicarakan tentang Capres dan Cawapres. Rhoma sebagai host ketika itu pun bertanya kepada UAS, kenapa beliau dulu tidak mau dicalonkan sebagai Cawapres? Salah satu jawaban UAS diantaranya adalah karena dia meskipun bisa jadi banyak yang memilih dia, tetapi pada akhirnya yang menghitung suaranya itu bukan orang-orang dia. Selain itu, jadi Cawapres tidak bisa menentukan kebijakan-kebijakan karena tetap saja Presiden sebagai penguasanya. Cawapres hanya sebagai pembantu Presiden saja. Dalam dialog dengan Rhoma Irama, UAS sempat ditanya kenapa waktu itu tidak mau jadi Capres. UAS, karena yang menghitung suara bukan orang dia, dan pada akhirnya Capres tidak bisa menentukan banyak kebijakan yang diinginkan, karena tentu dia sebagai wakil presiden saja. Kalau begitu Capres mau. Rhoma, oh kalau begitu kalau jadi Capres mau sebab bisa menentukan kebijakan. UAS, mengangguk-angguk dan diam sehingga saya memahami kalau dicalonkan jadi Capres kemungkinan UAS mau. Mau atau tidak ya UAS jadi Capres 2024. Kita ikutin saja perkembangan beliau. Nah, jawaban UAS ketika podcast dengan Rhoma Irama membuat pikiran saya berubah. Mungkin saja UAS mau maju di 2024 tapi bukan sebagai Cawapres, tetapi sebagai Capres. Nah, kebetulan setelah podcast Rhoma Irama itu, Sekjen Gerindra, kalau nggak salah itu Ahmad Muzani, bersilaturahmi ke tempat UAS, sehingga otomatis pikiran saya, loh, jangan-jangan ini makin dekat dengan 2024.
Siapa Ahmad Muzani ini? Ahmad Muzani tentu adalah Sekjen Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo Subianto yang kini sudah menandatangani kesepakatan koalisi dengan Partai PKB pimpinan Muhaimin Iskandar atau maksud dengan Caimin, ya kan? Lalu siapa PKB dan siapa Gus Muhaimin? Tentu kita sama-sama maklum, sebuah partai yang sering dikatakan lahir dari rahim NU, sehingga basis masanya pun tidak jauh dari yang melahirkan tersebut. Dalam pikiran saya kemudian Gus Muhaimin, PKB, dan ormas-ormas yang sealiran dengan PKB tentu basis masanya sangat banyak dan itu mewakili umat Islam kelompok tertentu. Misalnya kita kan sudah kadung dulu umat Islam itu terpecah menjadi dua, ada umat Islam kampret kemudian ada umat Islam lainnya, dan kini di bawah Gerindra mudah-mudahan kedua umat Islam yang baik-baik tersebut bersatu dalam panji-panji Pilpres 2024. Nah, kalau kita sudah tahu siapa itu PKB dan siapa itu Gus Muhaimin serta ormas dan pemilih muslim di belakangnya, lalu kita juga perlu tahu siapa UAS dan kira-kira pemilih muslim mana di belakang mereka. Maka UAS sering, ya minimal dalam persepsi pikiran saya, UAS itu mewakili umat Islam yang juga mencintai Habib Rizik Syihab. Hal tersebut terlihat dari foto-foto atau silaturahmi yang dilakukan UAS kepada Habib Rizik Syihab. UAS juga terlihat akrab dengan Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, dan tentu kita sama-sama tahu umat Islam sebelah mana yang dekat dengan Bapak Anies Rashid Baswedan, gitu kan? Iya. Dengan demikian kita akan sama-sama tahu ada dua kelompok besar umat Islam yang akan bersatu dengan Partai Gerindra mudah-mudahan terwujud, yaitu kelompok umat Islam pecinta Ustadz Abdul Somad LCNA, pecinta Habib Rizik, dan pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan. Di kelompok lain ada umat Islam pecinta PKB, pecinta Gus Muhaimin, dan juga pecinta ormas-ormas Islam di belakangnya. Gerindra ini memang mantap gitu ya. Ya, ayo mudah-mudahan saja kemenangan umat Islam di 2024 di bawah pimpinan Partai Gerindra akan terwujud. Allahumma amin. Dan salah satu tokohnya tentu tidak akan lepas dari Ustadz Abdul Somad, HRS, Anies, kemudian Bapak Prabowo, Bapak Muhaimin, dan teman-teman beliau-beliau. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita-berita tentang UAS, HRS, Anies Rashid Baswedan, Gus Muhaimin, PKB, dan Gerindra. Salam untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa selalu aktif di dunia maya dan jaga NKRI harga mati.